Allahu Akbar. Mas, astagfirullahaladzim. Mas. Aduh. Hati-hati loh, Mas. Hati-hati. Siapa ini? Serem. Assalamualaikum. Mas. Bisa bicara baik-baik? Tapi mirip banget manusia ya, Mas ya? Mirip banget. Banyak sekali makhluk-makhluk yang jika kakak sedang menghisap rokok, aku terkadang suka mencicipi juga. Mas, dari tadi tuh ada kayak ngeliat bayangan putih ya, Mas ya, di sebelah sana tuh. Kayak ada suara, banyak banget suaranya. Tuh teman-teman tuh. Ada yang ketawa lagi tuh. Kurang ramah ya. Ya. Ketika sosok itu melihatku, ada juga yang jahat, dan manusia pun sama, ada yang baik, ada yang jahat. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Ya, kayak sakit, tapi sampai sakitnya itu. Sebentar sayang. Iya. Ada diem, Mama sih yang beresin ini. Oke. Udah sayang. Oke. Dari tadi tuh kayak ada yang manggil gitu ya, manggil. Oh, tapi kalau Adil lihat tuh Mas, si bapak itu memang udah diseret-seret ke dalam sini loh. Waktu itu tuh. Cuman anak istrinya masih stay di mobil. Mungkin dia nggak diperlihatkan bapaknya mau diapain kali ya. Nah pas bapaknya udah diseret-seret sambil teriak-teriak minta tolong, udah digebukin gitu. Emang luka-luka juga sih. Datang tuh yang gerombolan 2 mobil itu tadi, langsung nolongin si bapaknya. Tuh. Sadis sih kalau dilihat ya. Demi dunia kayak gitu ya. Iya. Tadi ada suara-suara juga nih di sini. Mungkin manipulasi ya dari makhluk-makhluk di sini, manggil-manggil. Jangan diterima terus sih, ntar ada capek. Iya. Emang agak capek sih kalau misalkan iniin komunikasi dari mereka ya teman-teman ya. Kadang banyak teman-teman yang nanya, Mas, cara komunikasi sama mereka tuh gimana gitu. Cuman kalau ada yang jelasinnya tuh agak-agak ini ya, ribet gitu. Mungkin Mamas bisa jabarin ke teman-teman sedikit, sharing gitu. Jelasinnya tuh sebenarnya fokus ya, posisi neta. Kalau kalian belajar penasilat atau apa putih atau apa tuh ada namanya neta tuh posisi udah benar-benar di kepala nih di kepala jadinya. Pikiran yang ada di kepala tuh benar-benar di dunia ini disingkirin dulu, benar-benar fokus. Itu kan kalau orang yang meditasi gitu ya, yang baru awal belajar. Tapi kalau yang kayak kita nih di lokasi kayak gini, sebagian orang tanya, pasti nggak sih mereka bakal dengar suara-suara? Kalau menurut Mamas gimana? Atau hanya sebagian orang, atau semua orang juga bisa akan dengar suara-suara? Suara-suara dari negatif itu? Iya. Tergantung apa ya, kalau Mamas bilang tergantung. Jadi setan mulu disalahin enggak. Tugasnya dia kan sebenarnya buat nakut-nakutin ya, atau pesan. Iya. Ya itu dia. Sebenarnya tuh mereka tuh ngasih pesan deh, pesan ke kita yang jadi kayak ini bangun ini ada peristiwa apa. Misalkan orang yang bukan kita ya datang, ya pasti tetap ada yang jahil, ada yang sebenarnya mau ngasih informasi gitu, mau ngasih informasi tentang mungkin minta tolong apa atau apa gitu. Jadi nggak harus orang bisa, terkadang itu orang yang biasa-biasa aja juga bisa ngerasain itu. Sebenarnya tuh setiap manusia bisa lah. Kalau manusia kan sebenarnya udah ada merindingan, itu sebenarnya udah dikasih inilah, tinggal bagaimana ini aja. Iya, jadi kurang lebih sih gitu teman-teman ya. Memang sebagian ada yang nanya kayak gitu, terus
Mungkin teman-teman yang mau coba juga bisa. Kalian camping di tempat yang memang lokasinya kayak gini, horor atau bangunan terbengkalai. Wah, fix tuh pasti kalian bakal dengar suara. Entah suara ketawa, suara tangisan, suara benda jatuh. Wah, banyak deh pokoknya. Apalagi kalau di hutan kayak gini ya Mas ya. Dan jalanan ini memang jarang banget dipijak sama manusia. Hembusan nafas manusia itu udah jarang banget teman-teman. Makanya energi mereka banyak banget, besar gitu. Kan kita ngerasa, kalau kita kan ngerasanya kayak udah ngerasa ini bener-bener kontrolnya tuh, dia udah nguasain banget auranya. Udah pasti hembusan manusia tuh jarang. Paling orang-orang yang dekat kampung ya, lewat namanya depan kan kelapa sawit kan, hutan itu pasti. Oh ya, orang berkebun atau orang lagi ini ya. Tapi kalau orang-orang awam kayak kita udah siap-siap bulu kuduk merinding. Tuh. Penasaran mama sih sebenarnya. Pengen apa ya? Mungkin boleh kali ya Mas ya, coba explore gitu ya. Kita mau ke dalam jalan-jalan. Boleh tuh. Iya. Karena aku juga penasaran ya teman-teman sama di dalam situ ya. Ada apa gitu. Ya walaupun memang pastinya isinya hutan, tapi agak-agak beda gitu pohonnya kayaknya kalau dilihat. Iya. Bawa satu kamera kali ya. Aduh, bismillah. Wow, memang agak serem ya Mas. Aleta pengen ikut katanya Mas, takut dia ditinggal. Iya, kita lewatnya mana dong? Lewat mana ya? Wah, nggak bisa ya kalau lewat sini. Sini kali ya. Oh iya. Gede banget, kita belum masuk aja udah gede banget Mas ya. Iya, gede banget. Tuh. Mungkin Mamas bisa tuh coba komunikasi. Wah, Serem banget ya Mas. Kalau belum pernah kesini tuh kayak vibes-nya beda banget gitu. Mas seru aja ngeliatin atas gitu. Terus tau-tau ada yang gandel gitu kan, paling hot. Setan-setan hot gitu namanya. Astagfirullahaladzim, apaan tuh ya? Tadi kayak itu Mas, mata merah muncul lagi ya. Mana? Astagfirullah. Lihat nggak Mas? Cepet banget dia hilangnya. Taruh. Amazing. Allahu Akbar, apaan tuh? Itu Mana sih? Nggak ada. ada. Mana? Itu kan Mas. Kan. Belur. Ya bro. Kameranya sih. Dede, aduh pegang. Oh, itu kan nggak bisa dibiarin. Mama ketekin. Hati-hati loh Mas. Hati-hati. Ah, serem. Mas. Ah, kemana? Loh. Nggak ada di. Cepet banget ya hilangnya ya. Coba deh, kayaknya dia di sebelah sana nggak sih? Kemana ya?
serem banget ya tempat ini ya. Pocong kayak gitu aja berani nampak. Setan-setannya pada berani. Iya. Tuh. Berani banget loh dia teman-teman. Kalau aku udah kayak maju mundur cantik gitu. Bukan main. Cuman sayangnya pemiliknya udah nggak ada dan nggak ada yang bisa nerusin, mau gimana lagi? Oh. Juga ya. Jalan kayak gitu. Malam ini tuh energi kita kayak kekuras habis, tau gak sih Mas? Kita udah capek di jalan sayang. Iya, udah capek di jalan. Terus dari tadi banyak yang mau komunikasi juga kan, makanya nguras energi kita. Makanya aku lemes banget teman-teman ya. Banyak yang mau ngasih informasi gitu, kayak bersaut-sautan. Ya ibaratnya kalau manusia curhat gitu ya. Banyak yang pengen curhat. Pusing Mas. Pusing ya. Untung tadi kita udah makan teman-teman. Cuman mungkin nanti bikin makanannya tengah malam. Karena baru banget makan. Kayak ada suara mau teman-teman. Allahu Akbar. Ya suara-suara gitu auman. Kencang banget Mas. Mas gak boleh maju deh. Kenapa Mas? Gak apa-apa kan? Tuh kayak deket teman-teman. Kencang banget, aumannya tuh kayak kencang banget. Loh. Mas, Allahu Akbar. Mas, astagfirullahaladzim. Mas. Aduh. Hati-hati loh Mas. Hati-hati. Siapa ini? Serem. Assalamualaikum. Mas, bisa bicara baik-baik? Bisa bicara baik-baik? Dengan siapa ya? Sini ya. Sini, nggak boleh. Mau kemana? Hah? Bisa bicara? Santai, kalau nggak bisa santai, saya musnahin loh kamu. Mas. Wih. Gak apa-apa. Sakit loh tangan Mas dulu. Kenapa dulu? Ntar kok nangis dong sih? Itu tadi kemasukan Mas. Hah? Macan yang tadi. Waduh. Kok bisa masuk Mas? Mamas kasih los ya? Enggak. Kamu kenapa nih, Dek? Tadi Mamas ganas banget di tendanya sama Mamas diseruduk. Air. Itu tuh airnya di ini. Tapi nggak apa-apa kan? Nih. Gimana tadi? Mamas tuh tadi ngebayang pocong yang tadi. Terus Mamas lagi kayak raka adegan. sampai keringetan teman-teman habis kemasukan, pusing ya pasti ya. Apalagi sosoknya gede banget tuh energinya. Jadi pocong itu. Mamas duduk aja deh, kayaknya pegel banget. Pocong ini deh. Sini duduk sini sayang. Udah sini aja Mamas. Aduh. Ada yang khawatir Mamas jalan-jalan mau ke sono. Apanya? Mamas jalan-jalan mau ke sono. Tadinya duduk ini. Aduh, ini paling aneh sih, paling kocak juga. Pasti capek banget nih Mamas nih. Makanya sampai masuk teman-teman. Biasanya nggak pernah dia. Energinya udah habis. Jadi tadi Mamas lagi mau minum. Terus Pas pocong itu ternyata permainannya dia doang deh. kayak Mamas, manipulatif gitu. iya, tadi Manipulasi. Mamas megang juga kan, pas Mamas peluk gitu kan hilang. Oh. Kan bukan pocong berarti.
Iya, udah Ade. Tadi kan Ade curiga karena tiba-tiba tuh kayak ngeblur gitu loh Mas kamera. Iya. Biasanya kalau yang pocong biasa nggak ngebuat kamera sampai benturan energi Iya. itu blur. Nah itu pas banget Mamas kekep, ada yang khawatir lah. Nah tadi Ade juga ngeliat kayak ada asap dari kekepan Mamas tuh langsung kayak asap terbang gitu loh Mas. Mamas ngeblank, tiba-tiba ada adik depan di kayak mimpi itu tuh kayak ada adik terus Iya. adik manggil Mas, baru tuh Mamas bisa kayak Ngelawan, berontak ya di dalam. tapi pas Mamas mau diri kok nggak kuat malah jatuh. Oh, emang gede banget itu. Maungnya itu juga besar teman-teman. Kalau saya lihat sama badan Mamas saja, badan Mamas kan juga tinggi ya, 180 lebih gitu. Sama maungnya aja. Rumputnya ini ya. Coba lihat. Yang bener loh. Tajam ya? Iya rumputnya tajam. Gak apa-apa Mamas kan ini kebal. Kebal. Tuh Mas, ada suara lagi tuh. Jadi di ini aja lah. Besok kan kita mau mantai. Iya. Jangan terlalu barbar. Oke. Jangan terlalu barbar. Dan Diemin aja. ini udah jam. Mamas mau nanya pengalaman sedikit limas tado. Minum dulu sayang. Pinky Tadi mau ada tumpak. Tumpakin apa tuh? Mamas kan jalan mulu ya. Mau ada taikin sekalian gitu biar kayak kuda gitu. Habis kan kalau macan kan jalannya gitu. Taikin aja dia mau kemana kan gitu. Nggak taunya udah sadar dulu baru juga dipegang punggungnya. Mungkin panas kali ya, kelebet-kelebet ya. Dek maaf ya sebat lagi ya Dek. Iya. Oke. Teman-teman maaf ya sebat lagi. Cowok mah gitu biasa teman-teman ya. Dek, nih mau nanya Mamas. Mamas kan banyak banget teman-teman yang hobi-hobi naik gunung gitu. Bahkan pernah cerita kasus Gunung Salak yang dimana orang naik, kalau nggak salah ya dia cerita turun-turun dia kan kesesat tuh Dek. Iya. Turun-turun udah beda kota. Oh iya pernah denger tuh Adek, banyak banget kan Terus yang dapat pengalaman kayak gitu-gitu. untung Adek maksudnya ini ya. Waktu itu doang dulu pernah tuh sekali yang Mamas inframe yang ada hilang ya. Ada hilang. Terus ada punya pengalaman lagi apa yang serem-serem? Banyak banget itu. Pernah ada di titik bener-bener capek gitu, kayak lemah, udah nggak ada energi lagi, nggak kuat. Akhirnya pasrah. Yang ada dimasukin terus-terusan sama mereka. Iya. Itu pernah. Makanya pas ada hilang itu juga, ya itu energinya udah bener-bener kayak habis gitu kan, berkuras dan nggak bisa ngeberontak. Mereka tuh banyak Mas ternyata, nggak cuma satu. Pas ada udah kayak di alam bawah sadar gitu ya, ngebuka mata itu udah beda tempat dan itu banyak banget mereka kayak beraktivitas gitu. Nah terus kelanjutannya gimana adik kurang ingat ya, tiba-tiba yang Mamas nongol itu. Iya, Mamas nongol tuh masih sama teman Mamas itu. Kemana tuh si Ono, siapa tuh? Udah nggak ini ya, Udah di kantor dia. di kantor. Aslinya penakut gak sih tuh? Penakut ya aslinya Aslinya penakut. Makanya ketika bawa teman penakut tuh Mempengaruhi energi ya. dia makin besar yang ada makin Iya, karena energinya dipakai sama makhluk-makhluk di sini yang ada dikuras. Pernah gak sih teman-teman kayak baru bangun tidur dan tiba-tiba kalian dikejutkan dengan sosok di hadapan kalian dan kalian kayak reperpan gitu Mas, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah tuh jelasin tuh kenapa bisa gitu. Karena kan kita kan posisi tidur kan di alam bawah sadar ya. Iya. Jadi kalau di metafisika tuh kenapa orang melet katanya gitu kan, orang nyerang, orang apa, Timingnya nunggu ketika dia tidur ya. ketika manusia tidur kan kita tidur, sebenarnya sukma kita kan naik di atas ya teman-teman. Posisinya naik di atas kita tuh, dari situlah kita diserang bisa tuh. Karena udah posisi di alam bawah sadar. Nah,
Jadi gampang. Gampang di situ. Tapi kalau ada salah satu yang memang bangun gitu tetap kena. Bisa kena. Kenapa orang rep-repan nggak bisa Gerak. Nggak bisa gerak? Kenapa? Energinya habis. Habis. Dia pinter karena udah tidur. Karena kenapa rep-repan tuh harus tidur dulu? Pinter setan itu. Dia bisa ngintai masih, misalkan ada yang lewat nih pulang kerja lewat pohon ini, dia tuh udah ngikut sebenarnya sampai ada tidur, Ngumpet diganggu-ganggu. dulu. Kebangunnya pun gara-gara dia kan. Mimpi buruk atau apa, pas ada melek ada dia tuh nggak bisa gerak. Karena manusia tuh ketika bangun tidur kan kayak ada ibaratnya bilang nyawanya belum kekumpul gitu kan. Nah, sama energi pun kayak gitu. Harus terkumpul dulu ya. Kumpul. Punya Nah, power. makanya lama-lama kita bisa nguasain kan, hilang tuh setannya. Terus kita sadar. Karena lama-lama itu nggak ada kan rep-repan Langsung nongol gitu aja. Iya sih, emang paling sering Adek suka teriak-teriak, Mama sadar nggak? Jadi setiap malam tuh kalau aku habis pulang syuting pasti teriak-teriak teman-teman kayak "Hah!" kayak gitu, atau apapun itu, misal di dapur baru bangun tidur ke dapur ngambil air putih gitu kan, pasti kan masih setengah sadar tuh ya Mas ya. Sering aku teriak-teriak teman-teman, namanya orang bangun tidur dan belum full power energinya, jadi gampang juga dikagetin ya Mas ya gitu. Paling enak dalam hati baca-baca sholawat atau Ya baca-baca doa ayat. yang Nah, kalian lama-lama bisa. tuh energi kalian akan kekumpul, baru kan bisa gerak. Terus Gerak. setannya udah nggak ada. Teman-teman tuh seharusnya dari situ kan bisa Paham bahwasanya baca doa itu bukan untuk ngusir, ya, tapi untuk memperkuat energi kita ya. Untuk dan secara nggak sadar dengan berkumpulnya energi kita membuat energi mereka menipis. Iya, betul. Nah, dulu Ade pernah tuh Mas di pondok Mas. Jadi memang baringan nih tidur ya, sejajar gitu kan, kasur lantai semua. Di Ade tidur begini, di atas Dede itu ada cewek Mas. Mukanya itu tuh buruk rupa nauzubillah ya, dan matanya tuh hitam semua. Dan pas banget Dede melek begini, dia udah di sini. Dan dia makin deket di situ ada langsung kayak mau teriak nggak bisa, gerak nggak bisa, mau toel tangan sebelah aja nggak bisa. Itu padahal sebelah Dede tuh bangun, cuman kan dia kayak ngekelisah gitu-gitulah. Nah itu tuh teman-teman, pas saya pakai buat baca doa, zikir, sholawat apapun itu, akhirnya dari situ energinya, powernya mulai kekumpul. Si setan cewek ini tadi ngejauh, tiba-tiba langsung mundur hilang kayak gitu. Oh, jadi teman-teman, kalian tuh nggak perlu menimba ilmu atau kayak apa sih, berguru lah, atau kayak untuk mengusir setan atau apa. Nah, lebih baik juga ada sarana. Tapi kalau kalian nggak punya sarana kayak apa, misalkan tasbih atau apa, kalian tuh udah punya power sebenarnya, udah punya energi untuk mengusir dia. Lihat dulu kelasnya nih. Kalau masih gitu bisa. Nah kemarin tuh banyak yang ini Mas, nyalahin Ade gara-gara kemarin Ade sering kemasukan ya siluman ular. Kata mereka, kenapa itu tasbih karomahnya nggak dipakai aja Kak gitu kan. Nah terus ada juga yang tanya, emangnya tasbih karomah bisa ya, maksudnya ngebentengin itu tadi. Mungkin Mamas bisa bantu jelasin ya, karena Ade udah sering ngejelasin tapi nggak sedetail, nggak terlalu detail gitu teman-teman. Jadi bagaimana kinerja tasbih karomah sih Mas? Karena kan awal mulanya Dedek bawa tasbih karomah kan dari Mamas. Iya teman-teman, jujur tiba-tiba Mamas tuh nyuruh Dek bawa tasbih karomahnya ya, jadi kalau kemana-mana dipakai, nanti kalau misal keadaan genting kalungin. Nah dari situ aku memang ngerasa kayak terbenteng gitu, nggak ada yang berani masuk, nggak ada yang berani dekat. Tapi beda hal kalau misalkan cuma dipegang, masih ada yang kayak toel tapi bukan noel banget gitu, kayak paling lempar gitu. Nah itu isinya apa sih Mas di dalam tasbih tersebut? Itu sebuah energi ya, dibilang sinergi, tapi di atasnya lah energi sebenarnya itu. Sinergi. Ya bisa dibilang itu sinergi yang apa ya, aura-aura putih, untuk aura positif lah untuk. Dan Dede kan sering lihat Mamas tawasulin tuh. Tasbih itu dipakai zikir dan tawasul juga. Doanya, kalau doa mah nggak boleh di-spill ya. itu rahasia Mamas kali ya mungkin ya. Karena apa ya? Tetap kita kembalikan lagi kepada Allah. Ya. Jika Allah sudah berkehendak, apapun itu bisa menjadi perantara. Mau makhluk di sekeliling kita, mau manusia, mau benda sekalipun, itu bisa jadi perantara. Iya. Ya, itu ya, sebenarnya kalau Ade kan sekarang bacain tasbih atau
tawasin tasbih untuk orang-orang yang membutuhkan udah bisa. Itu kan awalnya awal banget tuh teman-teman, sebenarnya itu awal banget yang memang nih dek kayak udah waktunya aja kayak buat jaga-jaga kan. Selama ini kan memang apa ya, kasihan juga dia istri tuh kalau kemasukan kayak nggak tega, dia tuh tetap harus ada benteng gitu, kayak kita untuk ngeluarin lebih mudah ya? lebih mudah, lebih praktisnya aja lah, lebih praktis aja, lebih cepet kan. Itu tasbih diceprot keluar itu kan. Iya, karena sebenarnya kalau misalkan tasbih itu dekat ya teman-teman, tasbih karomah ini dekat sama aku, jujur memang lebih mudah untuk aku ngelawan mereka. Oke, aku kasih space mereka untuk masuk nih, mereka mau ngapain, nah mereka masuk tuh nggak semena-mena mereka masuk, tapi kita kasih kayak ini sih mas, apa sih namanya, los gitu. Oke, aku los ini masuk. Nah nanti ada timingnya dimana aku harus ngeluarin mereka gitu ya. Tapi kalau nggak pakai tasbih akan lebih sulit gitu Ya karena sama kayak gini teman-teman, kita tuh pakai apa sarananya, kayak kita mau bongkar mobil atau motor gitu pakai kunci. Sebenarnya nggak pakai kunci bisa, cuman susah kan, susah, sulit kan. harus ini Kalau kita pakai kunci kayaknya lebih gampang. Jadi gitu. contohnya kurang lebih seperti itu. Jadi tasbih itu mirip kayak gitu fungsinya ya, untuk kebatinan, belajar kebatinan. Kalau senang sih Ade bisa mempergunakan, melihat progresnya Ade bisa mempergunakan untuk hal-hal baik. Apalagi Mamas baca-baca komen-komen itu pada yang sampai hal simple mancing aja dapat ikan ya. Dapet Oh iya, banyak. kemarin tuh ada admin yang laporan katanya gini, bu gitu, ini tuh masa ada klien dia mancing katanya gitu di Singapura ya, pas mancing tuh pulang-pulang dapat ikan banyak bu katanya gitu. Admin saya bilang, iya kah, kata saya gitu. Senang Mamas tuh ngelihat progres Ade ngebaca. Kan Mamas itu udah lama ninggalin ya, kayak nih dek, besok selagi Ade bisa buat ngebantu orang, mungkin lagi ini bantu gitu. Kalau yang Mamas penting kan dipakai buat yang positif sih mas. Kalau negatif ya kita nggak mau bantu teman-teman. Dan alhamdulillah sejauh ini ada beberapa klien yang memang dia sulit jodoh, auranya ketutup, permasalahan dalam rumah tangga. Nah ketika kita kasih tasbih karomah itu memang alhamdulillah kasih testimoninya benar-benar puas mereka ngerasain gitu. Dan mungkin memang sebagian orang yang belum tahu manfaatnya karena mereka belum pernah megang ya mas ya. Tapi saya sebenarnya ngelarang istri supaya gimana ya teman-teman, testimoni itu kan Rahasia, kita nggak boleh nggak boleh dibeberin. Tapi terkadang orang ada yang komen, kak ini alhamdulillah udah terbangun dari koma atau segala macam. Sebenarnya saya tuh ngelarang buat kayak pujian tuh nggak ada. Pujian cuma untuk Allah gitu. Jadi nggak ada testimoni nggak ada ya. Selagi kalian inilah kita bantu lah. Iya, kadang memang kalau admin ada yang laporan kayak gitu, pasti Mamas kalau aku kasih tunjuk suruh hapus deh komenan isi WhatsAppnya yang memang memuji. Karena memang yang patut dipuji itu pertama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu hanya perantara untuk membantu aja gitu. Mereka boleh memuji tapi Allah yang harus didahulukan gitu. Karena manusia kan dengan pujian takutnya ria, sombong, terbuai lah, terlena dari pujian itu tadi. Jadi memang kita nggak pernah ngasih testimoni pujian-pujian orang-orang yang memang udah alhamdulillahnya ini ya mas ya, ada apa sih namanya tuh, perubahan ya. Jadi kita nggak pernah share itu ke publik karena memang tidak diperbolehkan, yang ditakutkan menghindari kesombongan dan lain-lain itu tadi teman-teman. Tapi alhamdulillah insyaallah pasti teman-teman yang sudah punya bisa ngerasain sendiri manfaat dan khasiatnya gitu. Jadi apa ya, saya selalu support istri, apalagi kalau saya ngelihat ya progresnya bagus dan memang dia tuh sudah ada bekal lah dari leluhur, tinggal yuk jalan gitu. Tinggal gitu aja. Cuman Mamas berharap tempat penyembuhan Ade bisa luas nantinya. Amin. Ya kan? Iya. Karena kalau sementara ini memang kita lagi proses sih teman-teman untuk membangun satu tempat lah untuk pengobatan ya, pengobatan medis dan non medis itu.
Udah mau jam 12. Iya. Belum jam 12 aja udah banyak banget ya gangguannya. Rumput yang tadi tuh. Iya, ya Allah. Tajam di mana itu tadi, di situ? Nggak gitu teman-teman, nggak kerasa kalau orang kerasukan. Tangan aja bisa lecet-lecet gini. Pasti sakit, ntar kita obatin ya. Besok ke apotek deh. Coba siapa tahu ada ini yang buka ya. Sebelum ke pantai. Ade udah ngantuk? Ya udah sih. Cuman Mamas kan biasa sebelum tidur tuh harus ini Memantau aja. apa ya, Dek? Mamas tuh lebih suka ngobrol sih sama Ade kan. Kayaknya kamera harus kita off di enggak sih? Mamas tuh sebelum, jadi teman-teman saya tuh kalau bangun mau kerja, pas bangun tidur tuh pasti sesuatu kita harus apa ya? Obrolin dulu. Obrolin, terus sebelum tidur kita selalu ngobrol, Ya, komunikasi. oh iya, jadi boleh nih sharing-sharing juga sih ke teman-teman supaya hubungan suami istri semakin erat gitu ya. Bangun komunikasi antara kita, antara suami dan istri itu harus ada komunikasinya. Jangan kalau pas udah di kasur masih aja HP-HPan begini-begini. Handphone itu harus ditaruh. Apalagi kalau kita lagi diajak ngobrol sama pasangan kita, taruh handphone. Fokus, tatap matanya bila perlu. Coba diperhatikan mau bicara apa. Terus kalau misalkan mau tidur pun, sebelum tidur kita harus kayak ngerevisi apa yang udah dilaluin, atau ada hal nggak sih yang mengganjal dari pasangan kita. Kalau misalkan ada, kita obrolin gitu, supaya nanti kita tidur dalam keadaan tenang. Jadi nggak yang ngedumel. Nah, jangan sekali-kali kita tidur dalam keadaan kita menyimpan amarah kepada suami, atau suami menyimpan amarah kepada kita. Ditinggal tidur itu bisa jadi penyakit. Penyakit pertama di pikiran, masuk ke hati, kemudian jadilah tuh tercipta penyakit itu. Dari situ lebih romantis nih, lebih ini lagi, ketika kalian mau ngebahas soal permasalahan kalian dengan pasangan atau siapapun itu, timingnya memang pas mau tidur. Karena kalau di luar dari itu pasti susah untuk dicerna di kepala, masuk kepala itu susah. Pokoknya yang penting komunikasinya harus dibangun. Bila perlu sambil peluk-pelukan, manja, atau gimana lah cara kalian. Pokoknya dibikin senyaman mungkin. Jujur li aja, aku sama suami hingga detik ini semakin erat. Dan gak bisa jauh-jauhan sebenarnya. Baru pulang dari camping aja udah, adek, mamas gitu. Jadi pernah ketangkep kamera kemarin ya. Manjanya aku tuh kelihatan gitu. Sampai ketangkep kamera. Karena ya saking eratnya sih hubungan kita. Jadi bukan semakin hari semakin renggang. Nah itu, jadi semakin hari semakin cinta, semakin sayang, semakin rindu. Gitu teman-teman, gimana caranya ngebangun itu? Pertama komunikasinya, kedua saling pengertian. Kalau misalkan komunikasi doang tapi pengertiannya kurang itu nggak bisa. Harus dua-duanya. Nah nanti di antara dua ini udah dilakukan, baru kesetiaan ini yang akan dilakukan. Ya, nggak akan ada lagi yang namanya sama cewek sama cowok masih tertarik gitu, nggak ada ya. Jadi itu poin-poin yang mungkin aku bisa sharing ke teman-teman yang memang sering banget konsul di nomor admin tentang rumah tangga, banyak permasalahan dan perselisihan. Mungkin diawali dengan apa dulu gitu sih teman-teman. Yuk jadinya maaf teman-teman sampai sini ya. Kita harus istirahat karena besok juga kita mau honeymoon. Udah tua juga, udah ini tua umur ininya, pernikahannya maksudnya. Juga pengen tetap bahagia dong. Kita gitu. mengawali dengan romantis, kita tutup dengan romantis. Sini. Dadah. Udah kayak foto aja. Yuk foto yuk. Foto.